Di balik sunyi yang mengelilingi mereka, terdapat sebuah melodi yang tak terdengar. Inilah kisah komunitas yang menginspirasi melalui karya mereka, tempat di mana semangat dan ketabahan menjadi pemandu setiap langkahnya. Setiap jahitan, setiap potongan kain, dari bahan-bahan yang didaur ulang, lahir karya indah secara visual, tetapi juga memberikan pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan kita. Dipandu semangat untuk berkarya, mereka membentuk sebuah kelompok yang berfokus pada pembuatan tas daur ulang. Bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi sebagai bentuk ekspresi dan keberlanjutan. Mari kita lihat salah satu komunitas yang telah menjalankan proyek ini dengan penuh dedikasi dan semangat, menginspirasi kita semua dengan upaya mereka. Perkenalkan, nama saya Sunarni yang beralamat di Bojong Sari Sawangan, Depok. Komunitas kami ini didirikan pada tahun 97. Awal-awalnya kenapa kita mendirikan komunitas ini? Karena saya melihat banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama tunarungu, yang tidak memiliki suatu pekerjaan dan tidak dapat melanjutkan sekolah karena kemungkinan keadaan dari orang tuanya. Maka dari itu kita mencoba untuk membuat komunitas tunarungu di sini, karena saya hanya memiliki keterampilan menjahit saja yang bisa saya bagikan ke anak-anak ini. Jadi saat itu kita membuat komunitas tunarungu sehingga anak-anak ini ke depannya bisa mendapatkan suatu pekerjaan dan tidak malu atau minder di luaran sana setelah memiliki penghasilan sendiri, seperti itu. Tantangan saya selama ini itu karena anak-anak saya itu luar biasa ya. Jadi kadang-kadang timbul moodnya itu, kadang sekarang semangat, besoknya dia agak males-malesan gitu kan. Jadi saya harus benar-benar sabar menghadapi mereka pada saat dia mau bekerja atau kadang-kadang lagi males, nggak mau apa-apa, ya udah kita santai menghadapinya. Kalau saya tekan, mereka malah tambah stres ke depannya gitu. Makanya kita intinya harus sabar aja sih. Kenapa kita memilih menjahit tas daur ulang? Karena memang lebih mudah untuk mendapatkan bahannya. Terutama kita lihat di sekitar kita, di lingkungan, itu banyak berserakan plastik-plastik yang tidak terpakai dan dibuang secara cuma-cuma gitu kan. Nah, kemudian kita mencoba untuk membuat sampel, bikin tas dan dompet. Dan itu hasilnya lumayan bagus gitu. Setelah dibawa sama teman gitu, banyak yang komentar katanya bagus gitu kan. Karena yang saya milikin hanya keterampilan menjahit, kenapa enggak? Karena itu kan tidak memerlukan modal yang banyak gitu. Kemudian anak-anak itu kita coba untuk menjahit tas daur ulang. Selain itu kan kita juga bisa mengurangin sampah di lingkungan. Kita peduli lingkungan lah, intinya seperti itu. Saya bekerja sama dengan Royal Canin semenjak tahun 2018 hingga saat ini. Kenapa saya lebih tertarik dengan kerjasama dengan Royal Canin? Karena Royal Canin itu salah satu perusahaan yang lebih peduli sekali sama komunitas kami, sehingga kami sangat tertarik sekali. Soalnya jarang-jarang suatu perusahaan yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Selama menjalankan komunitas kami ini, saya merasa bangga karena anak-anak ini dari yang tadinya tidak bisa apa-apa, sekarang mereka memiliki keterampilan dan bisa menghasilkan suatu produk. Terutama juga kepada
lingkungan sekitar. Mereka itu sangat membantu komunitas kami juga dan tertarik gitu, sehingga komunitas kami itu lebih senang dan suka ngobrol juga sama orang-orang di luaran sana yang normal gitu ya. Jadi mereka sangat bangga sekali, dan juga mereka memiliki penghasilan yang lebih dari mendaur ulang sampah ini. Karya yang sangat berkesan buat saya dan berdampak cukup besar buat komunitas kami yaitu tas daur ulang, yang selama ini kita bekerja sama dengan Royal Canin, dan tidak terasa sudah 5 tahun lebih kita menjalankan kerjasama ini. Dan alhamdulillah lagi kita sudah mengumpulkan limbah-limbah plastik dari Royal Canin sebanyak 8 ton yang kita buat tas daur ulang seperti ini. Awal sampai sekarang hasilnya pun juga sudah lebih bagus lagi. Harapan kami untuk kedepannya, untuk komunitas kami ini, semoga lebih maju lagi, cara menjahitnya ke depannya juga lebih baik lagi dan mudah dikenal oleh masyarakat luas, dan mudah-mudahan bisa sampai ke internasional, dan anak-anak itu juga biar mendapatkan penghasilan yang lebih gitu, apalagi kalau mereka itu memiliki keterampilan dan mereka bisa bekerja di tempat lain juga, nggak harus stuck di sini aja gitu. Intinya mereka mempunyai bakat, keterampilan. Dengan dia mempunyai semua itu, mereka itu udah nggak malu-malu, atau cara bergaulnya mereka tuh lebih enak gitu ya sama masyarakat luas gitu. Karena selain itu juga di sini tuh kita biasakan mereka itu berbicara menggunakan bahasa bibir, bukan bahasa isyarat lagi. Itu semuanya tuh kita buat seperti itu tuh, misalkan mereka itu naik bis atau sedang jalan di luaran sana ya, dengan melihat mimik orang bicara dia bisa mengartikan. Cuman kalau bahasa isyarat itu kan mereka belum tentu semua itu bisa gitu. Dan intinya mereka itu supaya lebih baik lagi untuk kedepannya. Kami belajar dengan bekerja keras dan keberanian dan saling dukung satu sama lain, sehingga memberikan dampak yang positif, dan komunitas kami ini bisa berkembang lebih luas lagi.